Lupakan Si Hao, bahkan Fearless Lion dan pewaris klan Gu gemetar, menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana bisa seperti ini? Shu Tuo, An Lan, dua ahli yang tak tertandingi ini datang? Namun, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah Raja Abadi yang tak tertandingi. Terlalu sulit bagi mereka untuk memasuki perbatasan sunyi, mereka dihentikan oleh jurang hitam. Semua yang abadi tidak dapat melewati jurang hitam. Semakin kuat seseorang, semakin sulit. Mereka akan ditolak oleh hukum Dao tempat itu, keduanya tidak cocok. Hah? Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Itu karena ketika putra bungsu klan Kaisar meneriakkan kata-kata itu, tidak ada yang istimewa terjadi di sini. Tidak ada tubuh asli Shu Tuo atau An Lan yang terbentuk. Di depan, energi hitam naik dan turun, tidak lagi melonjak dengan kacau, tetapi itu membuat semua orang merasa semakin tidak nyaman, merasa bahwa mereka tidak boleh memprovokasinya. Tempat ini relatif tenang, tidak ada makhluk abadi yang muncul. Saudara Dao, ini... Singa Emas juga menjadi curiga, bertanya seperti ini. Apakah kamu yakin bisa memanggil dua makhluk abadi yang tak tertandingi? Pewaris klan Gu bertanya. Itu sangat arogan, tidak pernah merasa klannya lebih lemah dari klan Kaisar. Kenyataannya, mereka memang sangat kuat. Di masa lalu, mereka mampu melawan naga sejati, ingin merebut tempat ras nomor 1. Naga sejati, itu adalah ras yang dianggap oleh orang lain sebagai Raja Abadi. Ketika mereka tumbuh ke tahap akhir, mereka akhirnya akan berubah menjadi makhluk Dao abadi yang tak tertandingi. Tunggu sebentar, kata pemuda agung klan Kaisar, melihat ke langit. Sosoknya menjadi semakin agung, akhirnya mulai melantunkan nama yang sangat panjang dan kuno. Di antara mereka, kata kunci termasuk Shu Tuo dan An Lan disebutkan. Si Hao menggigil dalam hati, dia tahu apa yang orang ini coba lakukan. Dia melantunkan nama-nama asli, melafalkan semua nama marga dan hal-hal lainnya, memanggil mereka. An Lan, Shu Tuo, ini adalah nama-nama sederhana dari dua Raja Abadi yang agung. Mereka masih memiliki nama marga yang sangat panjang dan nama-nama lainnya. Jika awalan dan akhiran ini ditambahkan, maka akan ada beberapa ratus karakter. Jurang hitam memisahkan tempat ini. Biasanya, tubuh asli mereka tidak bisa menyeberang, jadi bahkan jika nama asli mereka dipanggil, tubuh asli mereka secara alami tidak akan muncul. Jelas bahwa kekhawatiran Si Hao sebelumnya tidak perlu ketika dia membaca nama An Lan dan Shu Tuo di beberapa bagian. Kenyataannya, dengan Heaven Abyss di sini, menyebutkan mereka di wilayah ini tidak akan memicu kemunculan mereka. Aku khawatir tanpa alasan. An Lan, Shu Tuo, kedua bajingan tua itu dikurung di sini, mereka masih belum menantang surga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika Singa Emas atau pewaris klan Gu mendengar ini, mereka mungkin akan tercengang. Selama mereka tumbuh di sisi lain, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berbicara tentang Raja Abadi dengan rasa tidak hormat seperti itu. Tiba-tiba, cahaya melintas melewati kehampaan. Sosok yang tidak jelas muncul. Jenis aura itu terlalu menakutkan, menguasai segalanya, membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, dengan tempat ini di tengah, pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi, dan tempat-tempat lain terguncang, getarannya menyebar ke kejauhan. Mereka dipanggil. Si Hao terkejut. Pewaris klan Gu dan singa tak kenal takut yang paling dekat gemetar hebat, tubuh mereka hampir hancur berkeping-keping. Mereka bahkan lebih ingin sujud, karena mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan seperti ini. Sayangnya, gambar yang tidak jelas ini tidak stabil. Itu memecahkan langit, dan kemudian langsung menghilang. Anak muda klan Kaisar tercengang. Awalnya dia mengira dia berhasil, tidak pernah berharap untuk tetap gagal pada saat terakhir. Orang harus mengerti bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka menyiapkan terlalu banyak metode. Dia sebelumnya memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan dua raja yang tak tertandingi. Jenis kemuliaan ini adalah sesuatu yang belum pernah diberikan selama siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Terlepas dari apakah itu Shu Tuo atau An Lan, status mereka sangat tinggi. Jarang bagi makhluk abadi lainnya untuk bertemu dengan mereka, apalagi individu generasi muda. Keduanya menganugerahkan ahli muda klan Kaisar ini semua jenis artefak rahasia, semuanya untuk hari ini. Sayang sekali, kami tidak dapat menciptakan keajaiban. Awalnya saya berpikir bahwa kami mungkin dapat memperoleh peti kayu itu, membersihkan kabut yang telah menyelimuti masalah ini selamanya, mempelajari apa yang ada di dalamnya. Singa Emas itu sangat menyesal. Ini benar-benar sulit diterima. Kita semua sudah mencapai langkah ini, mengaktifkan bumi yang jahat, membuat makam kuno muncul,
bahkan melihat peti kayu, namun kita masih gagal. Pakar klan Gu mendesah. Kita masih belum gagal. Pakar muda klan Kaisar menyingkirkan ekspresi penyesalannya, ekspresi di matanya menjadi lebih tegas. Kali ini, dia tidak banyak bicara, menjadi serius. Dia jauh lebih fokus dari sebelumnya, sampai-sampai ekspresinya bahkan menjadi sedikit berat, jari-jarinya bahkan sedikit gemetar. Dia menghasilkan inti formasi yang berwarna ungu samar, berkilau dan bersinar. Itu tidak tinggi, hanya berukuran 3 kaki. Itu terbuat dari tulang. Ada aura dan kekuatan yang tak tertandingi yang tertahan di dalamnya, seolah-olah ada binatang buas biadab yang sedang berhibernasi dan siap untuk bangkit kembali kapan saja. Apa ini? Tanya singa emas. Sejenis tahap pemanggilan khusus. Kaisar muda klan menjawab. Kemudian, dia membuat semua jenis panduk formasi kecil, menempatkannya di inti tulang. Mereka mengatur diri mereka sendiri. Setelah itu, dia mengekstrak tulang berkilau sepotong demi sepotong. Mereka berubah menjadi simbol, melepaskan suara kengkiang yang memenuhi tempat ini, seolah-olah kitab suci berkedip-kedip, melepaskan suara keras. Transformasi ini benar-benar membuat orang tercengang. Segera setelah itu, singa emas dan pewaris klan Gu tidak dapat bertahan lagi, berlutut. Sementara itu, Kaisar muda klan, setelah mengaktifkan potongan tulang terakhir, juga menjadi seperti ini, tidak dapat menahan tekanan seperti ini, jatuh. Suatu jenis kekuatan mulai bergerak, mencoba untuk terhubung dengan altar ini, masuk ruang tak berujung untuk mencapai tempat ini. Akibatnya, di daerah kuno dan tandus di sisi asing, setelah entah berapa tahun telah berlalu sejak mereka diganggu, hari ini, cahaya abadi menyala beruntun demi beruntun. Apa? Leluhur kuno bangkit kembali? Ratusan ribu li keluar, jutaan li keluar, para anggota klan yang memiliki hubungan darah dengan keberadaan yang bangkit kembali di tanah tandus benar-benar terkejut, bahkan jiwa mereka bergetar. Segera setelah itu, semua makhluk di klan ini merasakan sesuatu, dan kemudian mereka mulai gemetar ketakutan, membungkuk ke arah ini, bersujud dalam penyembahan. Di dalam tanah suci wilayah pemakaman, singa tak kenal takut, pewaris klan Gu, dan bangsawan muda ras Kaisar merasa semakin gelisah. Tulang-tulang mereka gemetar, mengeluarkan suara KKA, seolah-olah mereka akan runtuh. Tidak bagus, kita harus segera mendorongnya ke lautan energi hitam, atau kita semua akan mati juga. Pewaris klan Gu berteriak. Mereka ditekan untuk berlutut di tanah, dipaksa untuk menahan kekuatan yang tak tertandingi. Baiklah. Ketiga ahli muda hebat itu mengerahkan segenap kemampuan mereka, mendorong dengan sekuat tenaga. Di atas panggung tulang setinggi 3 kaki ini, mereka terpisah dari tanah suci wilayah pemakaman, memasuki laut. Dengan suara peutong, ombak memercik keluar, energi hitam meluap ke langit. Jelas bahwa panggung tulang ini memicu perubahan hebat di lautan energi, menyebabkan tempat ini meletus menjadi kekacauan lagi. Namun, kali ini, panggung tulang itu tidak hancur seperti para prajurit tua, melainkan naik dan turun di lautan. Di kejauhan, Si Hao melihat kebenaran. Dia merasa sangat ngeri, mengetahui bahwa pasti akan ada sesuatu yang terjadi sekarang. Keadaan sekarang sangat menyusahkan, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Ketika platform tulang mendarat di Laut Hitam, pewaris klan Gu, Fearless Lion, dan pemuda agung klan Kaisar semuanya melepaskan napas udara, merangkak naik dari tanah. Sungguh aneh, tanah suci wilayah pemakaman ini memiliki kekuatan rahasia yang melindunginya. Terlepas dari apakah itu energi hitam atau platform tulang, tidak ada dari mereka yang mampu menghancurkan tempat ini. Di Laut Hitam, retakan muncul di inti formasi tulang itu. Gumpalan darah merembes keluar, memperlihatkan banyak warna. Mereka saling terjalin, cemerlang dan mengejutkan, mustahil untuk dilihat langsung. Darah kuno macam apa itu? Fearless Lion merasa ngeri. Ketika melihat darah berwarna cerah itu, dia menjadi takut dalam hati. Darah Shutuo. Pemuda agung klan Kaisar menjawab. Di dalam inti tulang itu, sebenarnya ada sedikit darah Shutuo yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah darah sejati yang tak tertandingi, yang melambangkan kekuatan yang tak tertandingi. Sambil mengucapkan hal-hal ini, pemuda agung klan Kaisar mengeluarkan benda lain, kulit binatang, di atasnya terdapat karakter Dao Agung yang tidak dapat dibedakan. Dengan suara Ci, kulit binatang ini terbang ke lautan energi hitam, mendarat di inti tulang. Setelah direndam dalam darah, dengan suara Hong, ia mulai terbakar dengan sendirinya. Ini adalah hamparan kitab suci, karakter Dao Agung yang memanggil raja-raja yang tidak pernah mati. Saat ini,
suara kitab suci yang memekakan telinga dilepaskan, mengucapkan seluruh nama Shutuo beberapa kali. Pemanggilan kitab suci sejati. Apakah ini bagian kitab suci pemanggilan yang ditulis oleh raja yang tidak pernah mati sendiri? Ekspresi pewaris klan Gu berubah drastis. Berhasil atau gagal, ini dia. Meskipun kedua orang hebat itu telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, menggunakan bahan-bahan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, membayar harga yang tak terbayangkan, mereka tetap hanya dapat melewati jurang surga untuk sesaat. Pemuda agung klan Kaisar berkata. Dengan suara weng, suara yang sangat redam terdengar. Inti tulang itu bersinar, sekelilingnya terdistorsi. Selain itu, dengan cepat menjadi redup, langit dan bumi menjadi gelap gulita. Kemudian, ia bergegas ke langit dari laut, merobek seluruh kubah langit, membuka gerbang, menyambut turunnya raja yang abadi. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar hebat, dunia akan segera terbalik. Jenis kekuatan itu terlalu menakutkan. Seseorang bisa samar-samar melihat tangan besar perlahan-lahan terulur dari langit yang gelap gulita, benar-benar turun. Ini bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi saat ini, itu bahkan lebih baik daripada tubuh yang sebenarnya. Sama kuatnya, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Itu karena demi momen ini, para Raja Abadi telah mempersiapkan diri untuk entah berapa puluh ribu tahun lagi. Ini adalah proyeksi sihirnya yang paling kuat. Jika bukan karena pengaruh tanah suci wilayah pemakaman, semua makhluk akan mati. Begitu tangan besar itu terulur, aura itu akan membuat matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya runtuh. Orang bisa melihatnya perlahan muncul dari udara. Terlebih lagi, ketika mencapai kedalaman laut energi hitam, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit di atas, semuanya meledak dalam kehampaan. Kemudian, ketika tangan besar itu turun, mendekati peti kayu yang membusuk itu, lautan bintang mengalir turun seperti air terjun. Kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar tak terbayangkan. Sebuah tangan benar-benar menyebabkan lautan bintang jatuh, hanya mampu menghancurkan langit berbintang dengan mengangkat tangan. Apakah ini kekuatan leluhur Agung Shutuo? Dia terlalu kuat. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, mereka semua akan meledak di tempat. Kata singa tak kenal takut dengan ngeri. Mereka berdiri di wilayah pemakaman, dilindungi oleh tanah suci. Kalau tidak, bahkan jika mereka 100 kali lebih kuat, tubuh dan jiwa mereka akan tetap hancur, dihancurkan oleh gelombang energi itu. Dia berhasil, kata pemuda agung klan Kaisar dengan kejutan yang menyenangkan. Itu karena tangan besar itu akan meraih peti kayu yang membusuk. Dia benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam peti itu. Itu karena demi momen ini, Shutuo membayar harga yang sangat mahal, menghabiskan waktu yang tak terbatas. Hal macam apa yang membuatnya menghabiskan begitu banyak waktu? Tiba-tiba, getaran mengerikan terpancar. Bahkan ada gelombang aura mengerikan yang menyebar dari kejauhan. Seolah-olah raksasa itu bangkit kembali, akan segera muncul. Tanah pemakaman kuno. Pewaris muda klan Gu menjadi pucat karena ketakutan. Itu karena wilayah pemakaman kuno yang dia bicarakan bukanlah tempat di depan matanya, melainkan wilayah yang lebih jauh, negara tempat pemakaman itu berada, tempat Shutuo dan Anlan sebelumnya menggali. Ada sesuatu di tanah pemakaman kuno yang akan segera muncul. Anak muda dari klan Kaisar sangat terkejut, emosinya naik turun dengan hebat. Bahkan wilayah pemakaman kuno pun terganggu, makhluk-makhluk akan segera muncul. Apakah mereka akan melawan Shutuo yang tak tertandingi? Tanah pemakaman kuno yang jauh entah berapa puluh ribu li dari tempat ini. Itu pasti angka astronomi. Satu-satunya hubungannya dengan tempat ini adalah bahwa ada urat tanah pemakaman bawah tanah yang mengarah ke sini, terhubung dengan salah satu dari 3 tanah suci agung di wilayah pemakaman sebelumnya. Saat ini, tanah pemakaman kuno sedang waspada. Ada makhluk yang bangkit, melepaskan aura misterius. Ini adalah kebangkitan seorang ksatria mayat hidup dari kuburan kuno yang paling dekat dengan tempat ini. Itu adalah yang pertama bereaksi, saat ini melepaskan fluktuasi yang tak tertandingi. Anak muda hebat klan Kaisar, pewaris klan Gu dan singa tak kenal takut semuanya waspada, merasa seperti hari penghakiman akan segera tiba. Di kedalaman tanah pemakaman yang jauh, sebenarnya ada makhluk yang akan segera lahir. Di lautan energi hitam, sebagian tubuh ajaib Shutuo tangan besar itu, turun dengan cepat. Itu karena dia merasakan masalah, jadi dia ingin membawa peti kayu itu pergi terlebih dahulu. Di sekeliling tangan itu, planet-planet yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya dijatuhkan oleh tangan besar dari luar angkasa. Semuanya sangat besar, bergemuruh saat bergerak,
membawa energi kekacauan purba, sangat mengejutkan. Segalanya tidak berjalan sesuai keinginan Shutuo sama sekali. Ada cahaya ilahi yang mengalir deras ke langit, tangan besar itu tidak dapat meraih peti kayu itu. Itu karena di tempat itu, cahaya merah warna-warni berubah menjadi pedang-pedang ilahi, melesat satu demi satu, melindungi artefak ilahi itu. Bahkan tangan seseorang sekuat Shutuo terlempar ke samping. Energi pedang di sini terlalu kuat, merah darah seperti darah, cemerlang seperti sungai berbintang. Tangan besar itu tidak terputus, juga tidak rusak. Ia mendarat lagi, bersikeras untuk meraih peti kayu busuk itu, ingin membawanya kembali ke sisi lain. Energi kekacauan melonjak hebat di sekitarnya. Bintang-bintang besar tidak dapat menahan jenis kekuatan ini. Semuanya meledak, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Ini seperti kehancuran dunia. Dari kejauhan, bintang-bintang besar yang berputar terbelah, benar-benar sedikit menakutkan. Hanya saja, lautan energi hitam itu memiliki gelombang kekuatan yang sangat besar. Itu menghentikan tangan besar itu, meledakkannya ke samping. Itu kuburan besar berwarna merah tua itu, kata Fearless Lion dengan suara rendah. Meskipun kuburan besar itu runtuh, tenggelam ke dalam lautan energi hitam, masih ada reruntuhan yang tersisa. Itu bisa menampilkan energi yang mencengangkan. Ini terlalu mengejutkan. Itu hanya kuburan kuno, siapa sebenarnya yang membangunnya? Hanya ada peti kayu busuk di dalamnya, jadi bagaimana mungkin ada kekuatan seperti ini? Si Hao melihat segala sesuatu di kejauhan dengan jelas. Maka merah tua yang rusak itu benar-benar dapat menghentikan tangan Shutuo. Ini sungguh mengejutkan. Kali ini, Shutuo tampak marah. Itu hanyalah makam yang hancur, tetapi itu benar-benar berani menghentikannya. Kabut berwarna merah memenuhi langit, muncul dari makam besar berwarna merah tua, menutupi tangan besar itu. Itu menyeramkan dan aneh, membuat orang merasa ngeri. Hanya saja, kali ini, tangan besar itu menjadi sangat berbeda, bersikeras meraih peti kayu yang membusuk itu. Alasan pertama adalah karena dia tidak punya banyak waktu tersisa, yang kedua adalah fluktuasi pihak lain menjadi semakin intens. Keberadaan tanah pemakaman akan segera berlalu. Dengan suara puff, tangan besar itu menyebarkan kabut merah tua, melesat lurus ke bawah. Sementara itu, selama proses ini, ketika kabut merah tersebar, semua bintang besar yang turun bersama tangan besar itu meledak. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya kabut jenis ini. Apakah ini kabut mayat yang ditinggalkan oleh keberadaan yang tak tertandingi? Kaisar muda klan yang agung itu sangat terkejut. Dia berasal dari klan kaisar, jadi dia tentu tahu banyak hal. Dia pernah mendengar bahwa di masa lalu yang jauh, ada makhluk tak tertandingi yang mayatnya mengeluarkan kabut. Kabut ini mampu membunuh makhluk abadi, bahkan melukai raja abadi. Ini membuat orang merasa takut. Makam kuno di sini pasti memiliki asal-usul yang hebat, memiliki masa lalu yang luar biasa. Meskipun tidak ada mayat di sini, kabut merah semacam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa sebelumnya ada makhluk tak tertandingi yang terkubur di sini. Mungkin mayat makhluk tak tertandingi itu dipindahkan oleh yang lain, dan itu dipindahkan hanya demi mengubur peti kayu yang membusuk ini, jikata pewaris klan Gu. Peti itu merampas rumah orang lain? Singa tak kenal takut berteriak kaget. Di kejauhan, Si Hao mendengar semuanya, melihat semuanya terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar juga. Apakah ini benar-benar situasi seperti ini? Jika ya, maka itu bahkan lebih mengerikan. Apa sebenarnya yang ada di peti kayu yang membusuk itu? Latar belakangnya seperti apa? Aku punya firasat buruk bahwa kuburan besar berwarna merah tua itu mungkin benar-benar memiliki keberadaan yang tak tertandingi yang terkubur di dalamnya. Tetapi pada akhirnya, kuburan itu dibuang setelah digali oleh seseorang. Peti kayu yang membusuk itu kemudian ditempatkan di sana, disembunyikan di sini. Pewaris muda klan Gu menjadi semakin yakin. Langit runtuh dan bumi runtuh. Lautan energi hitam melepaskan fluktuasi yang mengerikan, aura yang menutupi langit dan bumi, menghancurkan langit. Tempat itu kabur, kekacauan purba di mana-mana. Tanpa diragukan lagi, tangan besar Shutuo tidak dapat dihentikan. Tangan itu merobek kabut merah, melewati cahaya merah warna-warni, meraih peti kayu yang membusuk. Meskipun Shutuo mengalami semua jenis perlawanan, kekuatan kuburan besar itu masih belum cukup untuk mengusirnya. Hanya saja, fluktuasi tersembunyi benar-benar membuat orang merasa ngeri. Si Hao yakin bahwa jika bukan karena tubuhnya berada di tanah suci, dilindungi, makhluk yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari mereka akan segera meledak, tubuh dan jiwa mereka semua musnah.
Kekuatan raja-raja yang tidak pernah mati itu tak tertandingi, melampaui batas-batas dunia ini. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh makhluk-makhluk dari tingkat lain. Sayang sekali. Si Hao mengepalkan tinjunya erat-erat, mendesah dengan penyesalan. Peti kayu yang membusuk itu akhirnya diraih oleh Shu Tuo. Peti ini awalnya tidak memiliki simbol apapun yang berkedip-kedip di sekitarnya, juga tidak ada fluktuasi mengerikan yang dilepaskan. Peti itu tidak melawan, membiarkan dirinya dicengkeram. Ini benar-benar sedikit mengejutkan. Leluhur kuno, berhati-hatilah. Singa tak kenal takut meraung, memperingatkan Shu Tuo. Itu karena tepat pada saat ini, fluktuasi seperti gelombang laut terpancar dari tanah pemakaman. Selain itu, ada hamparan kabut hitam yang melonjak, hampir menutupi seluruh tangan besar Shu Tuo. Si Hao sangat menyesal. Dia benar-benar membenci ras ini. Kebencian memenuhi dirinya. Ras singa tak kenal takut awalnya milik 9 langit 10 bumi, tetapi mereka sebenarnya tidak merasakan kesetiaan apapun. Belum lama ini, singa emas ini bahkan memaksa boneka-boneka yang dimurnikan dari tubuh orang-orang masa lalu untuk memasuki lautan energi hitam, memperlakukan para prajurit tua itu seperti budak. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi darah kental. Sementara itu sekarang, dia memanggil leluhur kuno Raja Abadi asing, membawa penampilan yang penuh hormat, seolah-olah dia adalah orang yang paling disayanginya. Ini membuat Si Hao benar-benar ingin segera memenggal kepalanya. Dasar pengkhianat. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri, memutuskan bahwa ketika dia memiliki kesempatan, dia harus membunuhnya. Seperti guntur, kabut hitam ini melonjak. Setelah melilit tangan besar Shu Tuo, cahaya gelap yang mengerikan dilepaskan, seolah-olah akan membakar tangan besar itu menjadi abu. Tempat ini berguncang tanpa henti. Pada saat yang sama, jauh di sana, benar-benar ada makhluk yang tiba di tanah pemakaman. Itu adalah tangan, putih dan menyedihkan, seolah-olah telah direndam dalam air selama berhari-hari. Itu sangat besar, menutupi langit dan bumi saat menebas lengan Shu Tuo. Lengan Shu Tuo bersinar, melawan dengan metode leluhur yang misterius. Selain itu, ia meraih peti kayu yang membusuk, dengan cepat bergegas menuju celah kekosongan besar. Dia ingin pergi, tidak ingin bertarung di sini. Itu karena dia datang untuk peti kayu busuk ini, bukan untuk bertarung. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan apa yang dia inginkan sudah ada di tangannya, jadi dia harus bergegas kembali. Hanya saja, Satria mayat hidup ini terlalu tangguh, menghancurkan tempat ini. Ketika tangan besar itu turun, langit dan bumi runtuh, memotong jalan mundur Shu Tuo, justru ingin menghentikannya. Tubuh Shu Tuo tidak bisa menyeberang. Meskipun itu hanya satu tangan, itu masih sangat kuat. Saat ini, energi pembunuh meluap, dia benar-benar marah. Shu Tuo melindungi peti kayu yang membusuk itu, menggunakan lengannya untuk memukul tangan besar yang pucat pasi dan seperti mayat itu. Suara yang memekakan telinga segera dilepaskan, pemandangan itu menakutkan. Di tempat itu, selain dari lautan energi hitam, hanya ada kekacauan purba. Serangan kedua individu itu tampaknya telah membangun kembali langit dan bumi, memusnahkan semua hal. Kemudian, cahaya abadi berkedip. Aura ksatria mayat hidup itu melonjak, keduanya mulai bertarung dengan intens. Tidak banyak waktu tersisa, tidak akan cukup waktu jika leluhur agung Shu Tuo tidak kembali sekarang. Pewaris klan Gu berkata dengan lembut, merasa sangat khawatir. Namun, tangan besar pucat pasi itu membawa kekuatan yang mengerikan, terus menyerang, menghentikan kembalinya Shu Tuo. Ia tidak datang untuk peti kayu yang membusuk, ia tidak peduli tentang itu, hanya muncul untuk menghentikan leluhur agung Shu Tuo. Pemuda agung klan kaisar itu bingung. Itu karena ia menemukan bahwa tangan besar pucat pasi itu terus menyerang Shu Tuo, seolah-olah ingin pihak lain untuk langsung menghancurkan peti kayu yang membusuk itu, melakukan ini dengan sengaja. Tangan besar putih pucat itu melepaskan cahaya aneh, sebelumnya bahkan mengenai peti kayu yang membusuk itu beberapa kali. Ini membuat semua orang terkejut. Peti kayu itu sebenarnya tidak hancur. Meskipun tampak seperti sudah membusuk, peti itu masih belum hancur sepenuhnya. Tidak bagus, rute pelariannya dalam bahaya. Singa tak kenal takut itu khawatir, terlebih lagi membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Apakah perjalanan ini akan berakhir dengan kegagalan? Orang bisa melihat tangan Shu Tuo berubah tidak jelas, menjadi lebih kabur. Itu karena waktunya sudah habis, jelas akan menghilang. Tiba-tiba, platform tulang yang berkilau itu bersinar. Tingginya kurang dari 3 kaki, tetapi memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat.
Saat ini, retakan muncul di permukaannya lagi. Jenis darah kuno lainnya muncul, dengan cepat menyebar. Selain itu, seluruh platform tulang mulai terbakar, suara kitab suci bergema dengan cara yang memekakan telinga. Tombak emas yang cemerlang muncul. Tombak Anlan, sebenarnya senjata inilah yang muncul. Tentu saja, ini bukanlah tombak itu yang sebenarnya, melainkan kekuatannya yang terbentuk di sini. Pada saat yang sama, ruang terhubung, sebuah tangan besar terulur, meraih tombak emas, menusuk dengan ganas. Leluhur Agung Anlan telah muncul. Singa tak kenal takut berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Tangan besar Anlan muncul bersamaan dengan senjatanya. Dengan suara puff, serangan itu ganas dan akurat. Tombak emas Anlan menembus tangan besar putih yang mematikan itu, memakukannya di kehampaan. Anlan juga muncul, memegang tombak emas, memakukan tangan besar yang menusuk dari tanah pemakaman. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan, sangat tiba-tiba, melampaui imajinasi semua orang. Lupakan keterkejutan mereka, bahkan keberadaan dari wilayah pemakaman itu tercengang, tidak menyangka ini, tidak dapat menghindari serangan ini. Tombak emas itu terlalu cemerlang. Ujung tombak menusuk tangan besar itu. Ada darah hitam yang mengalir, melonjak dengan gelombang cahaya yang menyeramkan. Aura misterius juga menyebar darinya. Tangan besar pucat pasi itu bergetar, langsung mengeluarkan tombak emas. Sekarang peduli bagaimana Anlan mencoba menusuk lebih dalam, tangan besar itu masih berjuang bebas. Selain itu, di kedalaman wilayah pemakaman, gemuruh yang mengguncang dunia terdengar, suara seperti guntur, mengguncang perbatasan sunyi. Energi mayat meluap, kabut kematian menyebar. Tempat ini segera menjadi seperti dunia bawah, sangat dingin dan suram, membuat bahkan jiwa seseorang menjadi dingin, seolah-olah akan membeku. Tanah suci wilayah pemakaman bersinar, riak menyebar, menghentikan aura, mengisolasi kekuatan lautan energi hitam. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana besar. Orang bisa melihat tangan besar putih mematikan itu tiba-tiba bergerak, meraih tombak emas, sampai-sampai meninggalkan tangan besar Shutuo yang tidak jelas. Apa benda ini? Mungkinkah itu Raja Tanah Pemakaman? Mata pewaris klan Gu melonjak dengan cahaya. Jiwanya gemetar. Ini tidak disengaja, bahkan dengan perlindungan tanah suci, jiwanya masih hampir tercerai-berai. Ini adalah tekanan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Dia agak takut. Tangan besar itu berwarna putih mematikan, kurang warna, membawa kabut mayat. Energi kematian yang berat bertahan di sekitarnya. Jadi bagaimana bisa menahan leluhur Agung Shutuo? Meskipun terluka oleh tombak Anlan, jelas tidak merasa takut. Itu berjuang bebas, sekarang memulai serangan baliknya. Pikiran Si Hao naik turun. Dia sebelumnya mendengar ksatria mayat hidup wanita mengatakan bahwa tokoh tingkat atas sejati dari wilayah pemakaman kuno mungkin suci, tidak memiliki energi kematian yang besar, sementara keturunan mereka adalah ksatria mayat hidup emas. Namun, ada beberapa ksatria mayat hidup yang tak tertandingi yang tidak menyukai yang suci dan suci, masih diselimuti kabut kematian yang meluap, yang ada di tanah yang ganas dan keji, dikelilingi oleh kabut iblis. Jelas bahwa ksatria mayat hidup ini adalah bagian dari yang terakhir. Bahkan di alam kultivasi yang begitu tinggi, memiliki sikap yang tak tertandingi di bawah langit, itu masih diselimuti kabut hitam suram. Pertempuran besar yang paling intens meletus. Waktunya singkat, tetapi gerakannya cepat hingga ekstrim, mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi para ahli normal. Waktu dan ruang di tempat itu menjadi kacau, karena mereka mengganggu waktu itu sendiri. Sungai waktu yang panjang bisa terlihat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya sebuah pertempuran saja sudah membuat sungai waktu kuno muncul. Seberapa menantang surga ini? Shutuo tidak melanjutkan pertarungan, bukan karena dia tidak kuat, tetapi karena waktunya sudah habis. Dia akan menghilang. Tangan itu meraih peti kayu, dengan cepat menarik diri, akan kembali ke sisi asing. Ini hanyalah bagian dari tubuhnya, hanya tangan yang diproyeksikan, namun itu sudah sangat menakutkan, tak tertandingi dan tak tertandingi. Sungguh sulit untuk membayangkan hal-hal mengerikan seperti apa yang akan terjadi jika tubuh aslinya muncul. Gelombang raungan terdengar dari kejauhan. Makhluk raksasa muncul, berdiri di batas cakrawala. Sebelum muncul, ia membuka mulutnya, segera melepaskan seberkas energi hitam. Di tempat itu, semua hal layu, dan kemudian ada tanda-tanda kehidupan, pemandangannya sangat mengejutkan. Seorang ksatria mayat hidup benar-benar mengungkapkan proses kehancuran dunia,
dan kemudian kembalinya semua makhluk hidup. Sementara itu, ini hanyalah sebagian kecil dari jenis misteri mendalam itu. Jenis hukum Dao yang tak tertandingi itu tak tertandingi. Kekosongan itu terkoyak. Inti formasi tulang ungu berkilau setinggi 3 kaki di lautan energi hitam pecah berkeping-keping. Tangan besar Shutuo segera menjadi redup, waktunya habis. Terlebih lagi, sekarang setelah dia menderita jenis serangan ini, dia tidak dapat mempertahankan wujudnya lagi, hampir menghilang sepenuhnya. Kamu. Shutuo melepaskan jenis suara ini untuk pertama kalinya, membawa keengganan. Dia mendesah, tubuh aslinya tidak bisa menyeberang. Dia tidak punya pilihan, dia juga tidak punya waktu untuk bertarung. Peti mati kayu yang membusuk itu jatuh kembali ke lautan energi hitam. Meskipun tidak seberat itu malah mengaduk gelombang besar. Di kehampaan, suara-suara itu memekakkan telinga. Anlan terus-menerus beradu dengan tangan besar putih yang mematikan itu. Percikan api beterbangan ke segala arah, hukum Dao muncul dan menghilang. Rantai tatanan ilahi berjatuhan seperti air terjun tak berujung, mengalir turun dari atas, terlalu terkonsentrasi dan kuat. Orang bisa melihat kubah langit menjadi redup, beberapa bintang tertembus oleh cahaya tatanan tak berujung di sini, dengan cepat hancur berantakan. Di kejauhan, makhluk itu mendekat. Tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas, karena kabut menjadi lebih tebal, bahkan kemampuan mata surgawi tidak dapat melihatnya. Meskipun semakin dekat, masih entah berapa puluh ribu li jauhnya. Hanya saja, ukurannya terlalu besar, itulah sebabnya mereka bisa melihatnya. Ia mengambil tindakan dengan kekuatan penuh dari jauh. Sepasang tangan bergerak di udara, membuat langit tak berujung runtuh. Adegan macam apa ini? Terlepas dari apakah itu Si Hao, putra muda klan Kaisar, atau singa tak kenal takut dan yang lainnya, mereka semua terkejut, jiwa mereka gemetar, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Sungai waktu yang panjang muncul, melewati tubuhnya. Apakah ini untuk membuktikan bahwa itu tak tertandingi sepanjang waktu? Tidak diragukan lagi, ini adalah Raja Pemakaman, makhluk kuno yang mungkin telah tidur melalui beberapa era besar. Begitu muncul di dunia ini, ia segera memiliki aura tak tertandingi yang menelan langit di atas dan bumi di bawah. Apakah kamu memanfaatkan fakta bahwa tubuh asliku tidak bisa menyeberang? Anlan berbicara, sangat dingin. Itu masih tangan besar yang memegang tombak emas, menunjuk ke kejauhan, terlebih lagi menjaga peti kayu yang membusuk di dekatnya. Gelombang aura primordial melonjak, tidak seperti makhluk hidup, tetapi lebih seperti sebagian sejarah yang muncul kembali. Makhluk itu bergerak, kedua tangannya bergerak, membentuk jejak sihir yang tak terlukiskan, semuanya menghantam Anlan. Tombak panjang emas di tangan Anlan bergetar, menekan ke depan, menusuk keluar, tidak menyusup ke belakang karena jejak sihir yang tak tertandingi itu. Terlebih lagi, pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang makhluk raksasa itu, menyerang dengan ganas, sangat kuat. Telapak tangan Shutuo jelas menghilang, jadi bagaimana itu muncul lagi, menyerang Raja Mayat Hidup? Makhluk itu menerima telapak tangan ini, terhuyung-huyung. Tiba-tiba berbalik, menunjuk satu jari, mengejar ke arah itu. Surga! Singa tak kenal takut itu takut, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ia mengerti, Shutuo benar-benar kembali beberapa saat yang lalu. Ini adalah jejak waktu yang ditinggalkannya, menyentuh sungai waktu kuno. Namun, itu hanya dapat menyebabkan gangguan sesaat ini. Shutuo jelas membawa penyesalan, hanya bisa menghilang setelah satu serangan. Itu bukan tubuh yang sebenarnya. Jadi tidak peduli seberapa menantang surga metodenya, pada akhirnya, dia tidak memiliki metode pembunuhan yang paling efektif. Pada saat yang sama, suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar. Jejak magis Raja Pemakaman yang tak tertandingi menghantam tombak emas. Tempat ini menjadi kabur, berubah menjadi kekacauan utama. Sayang sekali, waktu leluhur Agung Anlan juga telah tiba, tidak dapat melakukan upaya habis-habisan, tidak ada cara untuk bertarung. Kata pemuda agung klan Kaisar sambil mendesah. Sementara itu, pada saat ini, tubuh ketiga ahli muda yang hebat menjadi dingin. Jika Anlan juga menghilang, itu tidak hanya berarti misi mereka kali ini gagal, mereka mungkin juga mati di sini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ketika tangan Anlan dan tombak emasnya menjadi samar, makhluk itu tidak menyeberang, masih tetap berada jauh. Fearless Lion, pewaris klan Gu dan Kaisar Muda klan, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa ada pusaran yang tidak jelas di kejauhan. Si Hao berada jauh, di luar medan perang, jadi dia segera menyadari pemandangan itu. Heaven Abyss!
Dia sangat terkejut. Heaven Abyss-lah yang berputar, seolah-olah itu mengintimidasi Burial King, tetapi juga mungkin menghentikan Anlan dan Shutuo untuk benar-benar muncul dan turun. Peti kayu yang membusuk itu jatuh kembali ke lautan energi hitam lagi. Burial King mengeluarkan raungan rendah, menghancurkan semacam jejak magis. Anlan dan tombaknya benar-benar menghilang karena waktu mereka telah habis. Di langit, pusaran raksasa itu bergerak, Heaven Abyss bergemuruh, menutupi perbatasan sunyi. Burial King tidak menyeberang. Setelah berdiri di batas cakrawala sejenak, ia pergi ke kejauhan selangkah demi selangkah, terus menyusut. Pada akhirnya, ia memasuki wilayah pemakaman kuno, kembali ke makam besarnya. Ini. Si Hao merasakan gelombang dingin yang menusuk. Bagian dari urat nadi bumi mayat hidup itu jelas berada di dalam perbatasan sunyi, tidak terpisah di wilayah pihak asing. Ada raja mayat hidup di dalam urat nadi cabang ini. Ini bukan hal yang baik. Begitu ia menjadi gila, menyerang Imperial Pass memiliki peluang besar untuk terjadi. Yang membuatnya merasa sedikit lebih lega adalah meskipun dekat, itu masih dibatasi, jurang hitam menentangnya. Jurang hitam menjadi tenang, tidak melonjak dengan kekuatan rahasia yang tak terbatas lagi. Raja pemakaman itu pergi, benar-benar tidak muncul lagi. Selain itu, ia tidak datang untuk mengambil peti kayu yang membusuk. Ini benar-benar mengejutkan. Bukankah ia datang untuk peti ini? Apakah ia benar-benar ingin menyerang Shutuo dan Anlan, tidak ingin keberadaan di level ini turun di dekatnya? Tidak ada yang mengatakan apapun. Ketiga ahli hebat itu semua melihat ke arah lautan energi hitam. Si Hao juga menatap ke arah itu, menonton dengan tidak sabar. Tidak seorang pun menduga bahwa di saat-saat terakhir, para Raja Abadi harus kembali tanpa apapun, Raja Pemakaman juga langsung mundur. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya, berdiri di tepi tanah suci, tepat di luar lautan energi hitam. Itu karena dia bukan satu-satunya, bahkan 3 orang lainnya melihat lautan hitam dengan cepat mundur. Pada saat itu, ia mundur, memasuki kedalaman bumi yang keji. Peti kayu yang membusuk itu dibiarkan di tempatnya. Peti kayu yang membusuk itu mengeluarkan cahaya keemasan samar. Cahaya itu sangat kabur, terbungkus cahaya, memberikan seseorang perasaan yang sangat misterius. Peti itu diam-diam berada di tanah merah tua, tidak mengeluarkan fluktuasi aneh apapun. Namun, semua orang tidak bisa tidak membayangkan apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Tanah yang keji itu sangat tenang, lautan energi hitam yang menakutkan itu benar-benar surut. Sementara itu, Raja Pemakaman, Shutuo dan Anlan semuanya juga pergi, sehingga menghilang. Tidak seorang pun menduga hal-hal akan berubah seperti ini. Tempat ini menjadi damai. Objek yang telah menjadi incaran para Raja Abadi asing selama ini ada di sini, saat ini menjadi barang tanpa pemilik. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, terlepas dari apakah itu Si Hao atau pewaris klan Gu, mereka berdua merasakan gelombang kegelisahan di dalam, benar-benar ingin segera bergegas dan mengambil peti ini. Namun, mereka membawa rasa takut yang menahan. Bahkan Shutuo dan Anlan dikalahkan, jadi apakah mereka bisa berhasil? Meskipun tanah kuno itu sunyi, sangat tenang, peti kayu yang membusuk itu tidak mengeluarkan aura berbahaya, mereka masih sedikit gugup, tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, artefak misterius ini telah diedarkan terlalu lama. Dapat dikatakan bahwa bahkan bertahun-tahun yang tak berujung itu, para raja yang tak pernah mati telah memulai rencana mereka, ingin mendapatkannya. Namun, mereka semua gagal, tidak dapat memperolehnya pada akhirnya. Saat ini, dengan hanya beberapa anak muda di sini, apakah mereka benar-benar dapat berhasil? Ini hanyalah harta karun besar yang telah ada sepanjang waktu yang tak berujung. Shutuo, Anlan, dan makhluk tak tertandingi lainnya membuat keributan besar karenanya, jadi bagi beberapa anak muda untuk mendapatkannya dengan mudah benar-benar tidak realistis. Jadi, meskipun itu hampir dalam jangkauan, terlepas dari apakah itu adalah pemuda agung klan Kaisar, singa tak kenal takut, atau pewaris klan Gu, tidak ada dari mereka yang bergerak, hanya menonton dari tempat mereka berdiri. Mata mereka menyala dengan keinginan, hati melonjak dengan emosi, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Si Hao juga seperti ini. Meskipun dia tiba di tepi tanah suci yang berdekatan dengan bumi yang keji, mampu melihat peti kayu yang membusuk itu dengan jelas, dia masih belum benar-benar mengambil tindakan. Dia ragu-ragu, dalam hati merasakan ketakutan yang menahan. Bagaimanapun, benda ini terlalu aneh. Terkubur di dalam kuburan besar berwarna merah tua selama 1 atau 2 era besar, hanya surga yang tahu apakah akan ada hal-hal aneh yang melekat padanya atau tidak. Bagaimana jika setelah mereka mendapatkannya, benda itu tiba-tiba beraksi, melepaskan fluktuasi misterius?
benda itu mungkin dapat langsung meledakkannya menjadi pasta berdarah. Itu karena ini adalah sesuatu yang bahkan Shutuo coba rebut. Jika benda itu memiliki kekuatan bawaan, itu pasti tak terbayangkan. Kamu dari klan mana? Tiba-tiba, pemuda klan Kaisar angkat bicara, menatap Si Hao. Kemudian, dia mengangguk, berkata, "Lumayan, kamu bisa lolos dari situasi berbahaya tadi, bukan hal yang mudah." Dia mengisyaratkan saat gelombang hitam menerjang langit, saat mereka berlari menyelamatkan diri bersama-sama. Ketika pewaris klan Gu dan singa tak kenal takut mendengar ini, mereka berdua mengangguk. Ketika mereka menghadapi Si Hao, mereka tidak sombong, malah nada bicara mereka cukup moderat. Kemudian, mereka mengulurkan ranting zaitun, mengundang Si Hao untuk pergi, membantu mereka mendapatkan peti kayu yang membusuk itu. Si Hao ragu-ragu. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain berakting, dengan serius memperlihatkan kekuatan klan Kaisar. Meskipun dia adalah kerangka manusia, itu tidak terlalu aneh, karena banyak makhluk kuat akan berubah menjadi bentuk manusia. Misalnya, ini adalah kasus pemuda klan Kaisar. Terlebih lagi, ada manusia di sisi lain, area yang luas di mana makhluk-makhluk itu identik dengan makhluk-makhluk dari 9 langit 10 bumi. Si Hao memasang ekspresi seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk melakukannya. Sementara itu, dia sedang mempertimbangkan siapa yang harus dia bunuh terlebih dahulu saat dia semakin dekat. Pada levelnya, jika pihak lain tidak memasang pertahanan apapun, membiarkannya mendekat, mungkin dia bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Berbicara secara logis, dia harus membunuh kaisar klan muda yang hebat, karena tipe individu ini adalah yang paling menakutkan, sangat kuat. Namun, Si Hao juga merasa bahwa kekuatan pewaris klan Gu itu juga mengejutkan, mungkin tidak kalah dengan klan kaisar. Apakah mungkin untuk membunuh mereka berdua? Gelombang besar melonjak dalam pikiran Si Hao. Dia bersiap untuk mengambil tindakan. Itu karena saat ini, dia mendekat. Untuk seorang ahli di levelnya, jaraknya sudah cukup baginya untuk bergerak. Si Hao mengambil tindakan, bersiap untuk membunuh kaisar klan muda yang hebat dan pewaris klan Gu. Tangan kirinya menampilkan seni surgawi 9 Dao reinkarnasi, tangan kanannya mengoperasikan kitab suci abadi, cahaya warna-warni melonjak. Selain itu, hukum alam kemampuan ilahi lainnya dan yang lainnya semuanya dilepaskan. Sampai-sampai dia bahkan menggunakan metode rahasia aneh kekebalan kekuatan sihir. Semua ini demi mencapai satu serangan membunuh. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa 3 ahli hebat di sisi lain juga mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerangnya dengan ganas. Metode leluhur bersinar dengan cemerlang, kekuatan sihir melonjak, meledak. Kenyataannya, pada saat ini, 3 ahli asing hebat bahkan lebih terkejut daripada Si Hao. Belum lama ini, mereka menaruh curiga, merasa bahwa kerangka manusia ini tidak beres. Ketika mereka berbicara dengan Si Hao, itu hanya untuk membuatnya lengah, memancingnya, dan kemudian membunuhnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Si Hao memiliki tujuan yang sama, juga ingin melenyapkan mereka. Tanpa diragukan lagi, niat kedua belah pihak sama, keduanya ingin tiba-tiba mengambil tindakan, mengalahkan pihak lain. Akibatnya, mereka akhirnya langsung bentrok seperti ini. Namun, Si Hao tidak khawatir, karena dia menggunakan kekuatan rahasia kekebalan magis. Saat itu, ketika dia melahap buah bodi emas, dia secara tak terduga memperoleh keterampilan ajaib ini. Dalam pertempuran mendadak, itu dapat menunjukkan hasil yang tak terduga. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa kekebalan magis kali ini tidak efektif, menjadi netral. Liontin batu hitam di tubuh pemuda agung klan kaisar bersinar, menangkal efek ini. Seni ekstrim pihakku? Itu milik klan kaisar kuno, namun itu sebenarnya dikuasai oleh seseorang di Imperial Pass. Singa tak kenal takut terkejut. Ketiga murid ahli asing itu semua mengerut, jelas terkejut dengan kemunculan kemampuan ini, menjadi sangat takut. Hai makhluk yang menelusuri kembali leluhurmu, apakah kau lupa dari mana asalmu? Kau benar-benar memperlakukan sisi asing sebagai tanah leluhurmu? Si Hao memarahi, merasa semakin tidak sedap dipandang, benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Teknik-teknik berharga dan hal-hal lain yang ia tunjukkan mulai sedikit lebih terkonsentrasi pada Fearless Lion. Mencari kematian, bagaimanapun juga itu kau, Huang. Suara Fearless Lion menjadi dingin, pupilnya sedingin es dan kejam. Klanku telah lama membantai jalan keluar dari 9 surga, tiba di dunia yang jauh lebih luas, di mana di dunia ini seseorang tidak dapat membuat rumah mereka? Keturunan yang kalah sepertimu tidak akan pernah mengerti, ditakdirkan untuk dimusnahkan. Pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan.
cahaya ilahi melonjak. Kemampuan ilahi yang dilepaskan Si Hao berbenturan dengan metode leluhur pihak lain, tempat ini menjadi sangat cemerlang. 3 ahli hebat menyerang Si Hao dari semua sisi, ini tentu saja masalah yang sangat serius. Tidak perlu khawatir tentang kekebalan kekuatan sihirnya, aku bisa menetralkannya. Tepat pada saat ini, pemuda hebat dari klan Kaisar berbicara. Sebelumnya, meskipun dia terkejut, dia masih cepat tenang. Kenyataannya, pewaris klan Gu dan Singa tak kenal takut telah lama memulihkan ketenangan mereka juga. Meskipun mereka merasa takut menahan diri terhadap jenis kemampuan ini, mereka tetap tidak begitu takut. Pihak asing memiliki klan Kaisar kuno dengan jenis kemampuan yang tak tertandingi ini, yang dikenal sebagai seni ekstrim yang dibatasi, sehingga klan lain secara alami menelitinya, berharap menemukan cara untuk menetralkannya. Karena keduanya adalah klan Kaisar, mereka secara alami lebih mementingkan hal ini. Pemuda klan Kaisar yang hebat di depan matanya ini memiliki liontin hitam padanya. Ini adalah bukti terbaiknya. Ini adalah jenis artefak magis yang disempurnakan oleh para ahli generasi tua klannya, itu dapat menangkal efek kekebalan. Ahli klan Gu dan Singa tak kenal takut juga menelitinya sebelumnya, keduanya juga memiliki beberapa metode untuk mengatasinya. Tidak ada kemampuan yang benar-benar sempurna, mustahil untuk dikalahkan. Jika tidak, klan Kaisar yang memahami kekebalan magis akan benar-benar menjadi tak tertandingi di surga di atas dan bumi di bawah. Jenis keterampilan ini hanya dapat membuat mereka lebih kuat, memberi mereka keuntungan, itu tidak dapat memastikan bahwa mereka dapat mendominasi dunia. Itu karena klan Kaisar lainnya selalu meneliti cara untuk menerobos metode ini. Petir menyambar, guntur bergemuruh, hantu-hantu berteriak dan dewa-dewi melolong, puing-puing beterbangan di mana-mana. Sebuah ledakan besar terjadi di sini. Cahaya kekacauan purba muncul, cahaya abadi memenuhi udara. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Serangan tiba-tiba itu gagal, jadi Si Hao tidak menghadapi mereka secara langsung. Dia tidak membiarkan dirinya dikepung, dia menempati posisi terbaik sejak awal. Harus dikatakan bahwa ketiga ahli hebat itu terlalu menakutkan. Ini baru permulaan, namun surga sudah mulai terbelah, tanah kuno akan runtuh. Si Hao menjentikan jarinya. Seberkas cahaya ilahi melesat keluar, tidak ditujukan pada Fearless Lion atau pewaris Gu Clan, melainkan ke arah bumi yang keji itu. Ini membuat ekspresi ketiga ahli hebat itu berubah pada saat yang sama. Mereka tahu apa yang dilakukan Si Hao. Seberkas cahaya itu mengenai peti kayu yang membusuk, membuatnya terbang. Masih ada cahaya keemasan lembut yang dilepaskan. Tidak ada yang tak terduga terjadi di bumi yang keji itu. Peti kayu yang membusuk itu tidak pernah meletus dengan kekuatan aneh. Juga lautan energi hitam tidak melonjak dari kedalaman tanah kuno ini. Apakah itu bisa diperoleh? Mata ketiga individu lainnya menjadi seperti bilah, tajam dan tajam. Pada saat ini, ketiga individu itu mengulurkan tangan mereka juga, melepaskan cahaya yang menyilaukan, meledakkan peti kayu yang membusuk itu, juga menguji berbagai hal. Benar saja, peti itu terbang keluar, suaranya memekakkan telinga. Itu masih sangat stabil, tidak meletus dengan kekuatan yang besar. Terlebih lagi, tanah yang kotor itu mengering, energi hitam tidak mengalir deras. Selain itu, kuburan merah tua yang rusak itu, setelah menghilang beberapa saat yang lalu, juga tidak melepaskan kekuatan pada saat ini. Tidak ada bahaya, peti itu bisa diperoleh. Pada saat ini, 4 sosok melesat keluar seperti kilat, semuanya bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka semua ingin mendapatkan barang itu, menjadi pemilik peti kayu yang membusuk itu. Pertarungan apa? Perburuan apa? Saat ini, tidak ada yang penting. Yang terpenting adalah bisa meraih peti kayu itu terlebih dahulu. Dalam kehampaan, cahaya ilahi melonjak, kubah langit retak. 4 garis petir saling terkait. Ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka adalah individu. Mereka saling beradu di udara, sampai-sampai bukan hanya Si Hao yang menghadapi mereka. 3 ahli hebat asing bahkan saling beradu. Itu karena mereka semua ingin mendapatkan peti kayu busuk. Saat ini, Singa dan pewaris klan Gu sama-sama mengambil tindakan ekstrim. Awalnya, ahli muda klan Kaisar, Fearless Lion dan pewaris klan Gu bepergian bersama, bersekutu bersama, tetapi sekarang, ada benturan kepentingan. Peti kayu busuk itu terlalu penting. Ketiga ahli muda hebat itu semua ingin mendapatkannya terlebih dahulu, lalu membukanya. Mungkin ini akan memengaruhi keberuntungan alamiah mereka sepanjang hidup mereka. Kalau tidak, Shu Tuo dan Anlan, mengapa mereka harus memperebutkan ini?
merencanakan selama bertahun-tahun? Sebelumnya adalah satu hal, ketiga ahli hebat itu tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkannya, jadi mereka maju dan mundur bersama. Sekarang, dengan kesempatan yang ada di depan mereka dapat dengan jelas memanfaatkannya. Itulah sebabnya mereka menyerang Si Hao sambil saling berhadapan, terkadang saling beradu, saling mengganggu. Mereka ingin menjadi yang pertama, merebutnya sebelum orang lain. Adegan ini sangat aneh. Si Hao menjadi target serangan pertama, tetapi tiga individu lainnya juga melepaskan energi pembunuh satu sama lain, terus-menerus meletus dengan pancaran metode leluhur. Meskipun mereka saling beradu, individu-individu ini tidak menggunakan metode pembunuhan yang hebat, karena mereka membutuhkan waktu untuk bersiap. Mereka harus menggerakkan seluruh energi vital dan kekuatan magis tubuh mereka. Yang mereka adu sekarang adalah kecepatan. Terlepas dari apakah mereka menyerang ke depan atau mengambil tindakan bersama, mereka semua secepat kilat. Si Hao melepaskan raungan, menahan serangan Fearless Lion, meminjam momentumnya untuk maju, melemparkan dirinya ke peti kayu yang membusuk. Namun, seberkas cahaya ilahi melesat ke arahnya satu demi satu dari belakang. Ahli muda klan Kaisar mengambil tindakan dengan kuat, menghancurkan tempat itu, membuat peti kayu yang membusuk itu terbang. Kecepatan ahli muda klan Kaisar terlalu cepat, segera bergegas, membawa cahaya petir yang menyilaukan, meraih peti kayu yang membusuk. Hanya saja, selama proses ini, pewaris klan Gu mengambil tindakan. Pecahan ruang berkedip-kedip di satu tangan, kekuatan waktu melonjak di tangan lainnya, secara langsung membatasi dan membawa peti kayu yang membusuk itu. Singa tak kenal takut mengeluarkan raungan besar, kemampuan ilahi itu mengejutkan dunia. Raungan singa ini mengguncang gunung dan sungai, membuat ruang angkasa runtuh. Retakan hitam besar memanjang entah berapa li. Jelas bahwa kemampuan hebat raungan singa ini untuk sementara meruntuhkan ruang, mencegat peti kayu yang membusuk. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, singa ini jauh lebih kuat daripada saudara-saudara lainnya. Itu benar-benar menelusuri kembali leluhurnya. Itu adalah kemampuan ilahi yang sama, tetapi kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Si Hao melesat ke langit, menahan serangan tiga ahli hebat itu. Cahaya di sini sangat menyilaukan, segera menenggelamkannya di bawahnya. Meskipun ketiga ahli hebat itu saling bermusuhan, mereka masih memfokuskannya, menolaknya. Bagaimanapun, dia datang dari Imperial Pass, jadi dia adalah musuh yang paling penting. Cahaya ilahi melesat ke langit. Si Hao naik ke udara, menghindari serangan mereka. Dengan mengangkat tangannya, cabang-cabang pohon willow emas menjulur satu demi satu, berubah menjadi rantai tatanan ilahi, yang akan merebut peti itu. Huang, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Aku ingin membunuhmu sejak lama. Singa tak kenal takut itu meraung. Seluruh tubuhnya berwarna emas, meskipun saat ini ia kekurangan daging, ia tetap memiliki penampilan abnormal yang menakutkan. Di belakangnya, seekor singa besar muncul, menjulang tinggi ke awan seperti gunung emas. Ini adalah jejak leluhur kunonya, terukir di tulang-tulangnya. Saat ini, surai singa kuno itu bahkan lebih cemerlang dari api emas. Seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, secara bertahap menyatu dengan kerangka emas itu, seolah-olah singa tua dari era besar terakhir itu muncul kembali di dunia ini. Cakarnya menampar ke depan, segera merobek kubah langit. Bentuknya sangat besar, kekuatan ilahi mengejutkan dunia, seperti dewa iblis purba yang tak terkalahkan. Si Hao tetap sangat tenang, langsung menghantamkan tinjunya. Selain itu, ia berkata dengan dingin, "Iras pengkhianat bahkan berani berbicara tentang keberanian? Klanmu telah lama tunduk pada pihak lain." Serangan ini menyebabkan angin surgawi melonjak, cahaya ilahi kuat, energinya terlalu kuat, cahaya warna-warni memenuhi dunia ini. Sebelum pertukaran kedua individu itu berakhir, di samping, pewaris muda klan Gu mengambil tindakan. Sebuah tombak muncul di masing-masing tangannya. Dia berkata dengan dingin, "Yi Huang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengalahkan beberapa klan raja, kamu tak tertandingi di bawah langit. Terima ini." Harus dikatakan bahwa klan Gu benar-benar terlalu menakutkan. Menurut pendapat Si Hao, itu jelas merupakan ancaman besar. Itu karena kedua tombak itu adalah inkarnasi dari hukum ilahi yang agung, masing-masing berisi aura yang sangat menakutkan. Satu tombak adalah tombak waktu. Tombak itu membawa kekuatan waktu. Begitu tombak itu menembus, waktu menjadi kacau, seolah terhenti. Segala sesuatu di sini tampak seperti akan berhenti. Tombak panjang lainnya adalah tombak spasial, mengumpulkan kekuatan ruang.
Tombak itu menembus semua penghalang, membawa kekuatan langit dan bumi ini. Ini sungguh tak terbayangkan. Tombak waktu dan ruang, kekuatannya tak tertandingi, membuat semua orang lain di level ini ngeri. Si Hao menggunakan 6 reinkarnasi Dao. 6 lubang hitam muncul, melahap kedua tombak itu, menggunakan ini untuk menghadapi ahli klan Gu. Di sisi lain, gelombang kekuatan mengamuk yang mengguncang langit di atas dan bumi di bawah terpancar. Ahli muda klan Kaisar mengeluarkan senjata, menebasnya. Ini adalah bilah panjang, kekuatan ilahi cemerlang, sangat mengintimidasi. Bilah ini sangat panjang, kekuatannya mampu membuat semua makhluk di alam pemisah diri putus asa. Itu terlalu kuat. Ahli muda klan Kaisar akhirnya menunjukkan kekuatannya, ingin menyingkirkan Si Hao terlebih dahulu. Energi bilah melonjak, melesat entah berapa puluh ribu li, memotong kekuatan hidup di dalam wilayah ini. Bahkan pewaris klan Gu dan singa tak kenal takut menjadi sangat terkejut. Mereka mulai curiga jika yang muda klan Kaisar juga ingin berurusan dengan mereka. Untungnya, meskipun energi bilah menyapu dunia, itu hanya menebas ke arah Si Hao. Si Hao menghunus pedangnya. Inti pedang abadi itu cemerlang, beradu dengan bilah panjang itu. Di kejauhan, peti kayu yang membusuk terus berguling-guling, tidak dapat tetap di satu tempat di bawah gelombang ledakan pertempuran besar mereka, terbang kemana-mana bersama puing-puing. Keempat ahli hebat itu bersiap untuk bertarung habis-habisan, saling berhadapan di sini. Tidak diragukan lagi, Si Hao hanya satu orang, jadi jika dia dikepung, dia akan dibiarkan dalam situasi pasif. Jangan menghalangi jalanku, biarkan aku membunuhnya. Yang muda klan Kaisar berkata dengan dingin, membuat singa tak kenal takut dan pewaris klan Gu tidak menariknya kembali, untuk berhenti menyerangnya. Berhentilah membual tanpa malu, kalau bukan karena waktu yang mendesak, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Si Hao menjawab dengan dingin. Dia menebas dengan pedangnya, dan juga melepaskan tinjunya. Kitab suci abadi berkedip-kedip, mengguncang langit. Si Hao melesat, mengejar peti kayu yang membusuk itu. Dia benar-benar takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika makhluk lain muncul dan mencuri peti ini, maka segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Itu karena ini bukan hal yang mustahil, karena ada cabang urat wilayah pemakaman di bawah tanah, jadi para ksatria mayat hidup yang tertidur mungkin akan khawatir. Paling tidak, ada seorang ksatria mayat hidup wanita di tanah suci. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak pernah muncul. Bunuh! Di belakang, 3 ahli hebat berteriak, mereka semua bergegas mendekat. Cahaya ilahi dilepaskan dalam puluhan ribu garis, menembus bumi yang besar, membuat peti kayu itu terbang lagi. Selain itu, mereka bertiga diam-diam setuju untuk menyingkirkan Si Hao terlebih dahulu, dan kemudian bersaing memperebutkan keberuntungan alami satu sama lain. Ketika peti kayu busuk itu mendarat di permukaan tanah, peti itu akhirnya berhenti bergerak. Peti itu agak jauh dari medan perang. Tidak bagus. Sesaat kemudian, mereka semua mengeluarkan teriakan aneh. Mereka semua bergegas mendekat, bahkan kehilangan minat untuk membunuh Si Hao. Itu karena peti kayu busuk itu mulai bergerak, terlebih lagi meningkatkan kecepatan, sangat cepat. Keempat ahli hebat itu bergegas keluar bersama, mengejarnya. Bagaimana peti itu bisa berjalan sendiri? Tak lama kemudian, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ada makhluk yang menyeretnya, ingin merebutnya. Keempat individu itu membuka mata surgawi mereka, langsung terkejut. Si Hao sedikit terdiam. Penjara itu sebenarnya adalah obat abadi itu. Obat itu juga ikut serta dalam aksi itu, ikut terlibat. Setelah ditemukan, obat ini tidak lagi bersembunyi, melilitkan cabang-cabangnya di sekitar dada. Kemudian, obat itu mulai berlari dengan kecepatan penuh, benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, lautan energi hitam telah lama surut, jadi batasan di tempat ini menjadi lemah. Obat abadi ini sangat cepat, terlebih lagi mampu terbang melalui langit atau bumi. Obat itu langsung menghilang, bergerak melalui kehampaan, sehingga lenyap. Kau tidak bisa melarikan diri, teriak pewaris klan Gu. Dia menggenggam hukum ilahi Dao Agung Spasial. Tombak spasial di tangannya menghancurkan kehampaan, segera memaksa obat abadi itu keluar. Dengan suara Ci, obat itu menggunakan bawah tanah. Ini agak sulit, karena ini adalah tanah suci dan bumi yang keji. Tanah kuno ini sangat aneh, surga tahu apa yang tersembunyi di bawah lapisan bumi. Tempat ini dengan mudah mengisolasi persepsi seseorang, sulit bagi seseorang untuk sepenuhnya memahami keberadaannya. Kau tidak bisa melarikan diri.
Si Hao berkata dengan dingin. Bahkan obat ini berani bersaing dengannya. Peti ini memberinya perasaan yang semakin misterius. Pada saat yang sama, ia mulai bertanya-tanya, apakah pohon umur panjang sebelumnya membimbingnya ke bumi yang keji ini hanya untuk menghadapinya? Mungkin pohon itu juga ingin meminjam kekuatannya, juga mengincar peti ini. Si Hao tidak khawatir akan keselamatannya sendiri, masuk ke dalam tanah untuk mengejar pohon umur panjang. Dia tidak takut kehilangannya, karena dia memiliki daun yang sebelumnya diperoleh dari pohon umur panjang. Ada aura jejak yang kuat di sana. Si Hao mengunci aura ini di bawah tanah, langsung mengejarnya. 3 ahli hebat di belakang mengerutkan kening, merasa bahwa semuanya agak merepotkan, takut mereka mungkin kehilangannya. Mereka merasa bahwa semuanya benar-benar buruk, takut bahwa pada akhirnya, peti ini mungkin berakhir di tangan si Hao. Di bawah tanah, obat abadi mengalir sangat cepat. Ini benar-benar agak gila. Ini hanyalah obat umur panjang, namun ia bertarung dengan si Hao untuk memperebutkan peti kayu yang busuk.